Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berlimpahnya nikmat yang setiap harinya yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bernapas dengan sampai dengan saat ini. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah. Salat serta salam selalu tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah curahan rahmat tersebut senantiasa selalu tercurahkan kepada keluarga-keluarga beliau, kepada istri-istri beliau yang suci, kepada sahabat-sahabat beliau. Dan insya Allah curahan rahmat tersebut senantiasa selalu tercurahkan sampai kepada kita hingga seluruh umat beliau hingga akhir kiamat kelak insya Allah. Amin. Jadi sahabat Majar, kita santai saja ya. Terlalu tegang ya. Terlalu tegang ya. Jadi mungkin kabar baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, karena kami dari Jakarta Utara tadi, jadi saya tahu sudah baik kabarnya. Mungkin yang saya akan tanyakan. Alhamdulillah semua baik dan semoga semua Allah diberi kebaikan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah curahan rahmat tersebut senantiasa selalu tercurahkan kepada keluarga-keluarga beliau, kepada istri-istri beliau yang suci, kepada sahabat-sahabat beliau. Dan insya Allah curahan rahmat tersebut senantiasa selalu tercurahkan sampai kepada kita hingga seluruh umat beliau hingga akhir kiamat kelak insya Allah. Amin. Jadi sahabat Majar, kita santai saja ya. Terlalu tegang ya. Terlalu tegang ya. Jadi mungkin kabar baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, karena kami dari Jakarta Utara tadi, jadi saya tahu sudah baik kabarnya. Mungkin yang saya akan tanyakan. Alhamdulillah semua baik dan semoga semua Allah diberi kebaikan. Amin amin. Mungkin sedikit ya. Jadi sahabat Majar, mungkin kami perkenalkan dulu ya. Saya Andi Harvin dan sahabat saya Khairul Mati ini, kami tim dari Muslim Youth Journey. Saat ini kami berada atau bersama dengan Wak Iwan ya. Beliau adalah owner dari Reptile Pen. Jadi mungkin banyak teman-teman sekalian yang bertanya, apa sih itu Reptile Pen? Mungkin tidak etis kalau saya yang menjelaskan. Mungkin langsung ke ownernya langsung ya. Jadi yang mau ditanyakan yang mana nih? Dari awal pembuatan atau? Tapi yang jelas gini, reptil sendiri, nama brand Reptile ini diambil memang sudah lama ketika kita masih bikin tas-tas untuk back system. Jadi tas yang ransel yang untuk pendakian itu kita sudah bikin. Carrier. Dan kita mulai start itu tahun 1990. Wow, saya belum lahir itu. Antum sudah lahir kan? 1990 sampai kita produksi itu sekitar 2005. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, dari tahun 1990 kita sudah bikin ransel. Maka kita dulu dengan nama Reptile Back System. Oh, Reptile Back System. Setelah tahun 2005 sampai 2012 kita boleh dikata stuck, tidak ada produksi. Oh, sempat vakum. Tidak ada kegiatan apa-apa ya. Mungkin kita cuma bikin iseng kecil-kecil gitu aja. Terus setelah itu mulai booming. Ketika itu dimulai dengan sepeda federal, ya kan? Komunitas federal, dan mereka mulai tren touring. Bersepeda jarak jauh. Maka kita pikirkan, apa yang saya buat dengan orang-orang touring. Nah, maka ketika saya melihat panir yang terutama yang waterproof, anti air itu
dijual itu dari brand-brand kebanyakan dari luar, itu harganya lumayan lah. Kisaran berapa? Yang jelas menguras kantong. Kira-kira Cukup menguras di kantong. kisaran berapa? Di atas 1. Oh, di atas 1. Per satuan. Ada juga yang per pair, jadi per pasang itu di kisaran 1,5. Wow. Cuman memang ada beberapa brand yang masih di bawah 1, tapi tetap masih di atas 800. Masya Allah. Maka kita mulai lagi untuk itu, dan saya mencari formulanya bagaimana bahan sampai cara pengeleman, maka itu cukup memakan waktu sekitar 6 sampai hampir 1 tahun juga untuk menemukan itu. Maka kita temukanlah yang pertama kali itu 2013 akhir sampai 2014 mulainya. Kita mulai start, kita coba, dan hasil untuk waterproofnya oke, tapi kita masih belum menemukan bahan yang cukup pas, artinya cukup kuat. Waktu itu masih bahan apa? Bahannya sama terpolin, tapi kualitas KW-nya mungkin masih di bawah. Nah itu. Jadi teman-teman sekalian, banyak kan yang bertanya-tanya apa yang digunakan kami dari Gorontalo sampai di Jakarta ini, pakai tasnya tas apa. Jadi ini bisa menjawab. Jadi kami menggunakan tas dari Reptile Pioneer, ya, tas Pioneer dari Reptile Pioneer. Dan waktu itu mungkin sedikit cerita ya. Waktu itu tentunya saya belum kenal Waiwan, saya belum kenal Reptile Pioneer, ya, belum kenal Waiwan, belum kenal Reptile Pioneer. Dan ada teman yang di Gorontalo itu Pak Roman, ya, Pak Roman itu beliau yang merekomendasikan, coba hubungi ada di Jakarta itu yang membuat tas Pioneer, recommended katanya, karena beliau pernah beli dari Pak Iwan. Dan ini yang menarik nih, jadi pembayaran itu nanti setelah barangnya sudah sampai. mungkin bisa dijelaskan, Pak, kenapa harus begitu kan? Ini kan bisa jadi kan orang menipu dan lain sebagainya, ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, pertama mungkin saya hanya artinya gini, semua saya kembalikan lagi kepada pemilik dunia ini, yaitu Allah Rabbul Alamin. Masya Allah. Bahwa kenapa saya tidak mau melakukan sistem kita tetap PO, tapi kita tidak mau pakai uang muka, nggak pakai DP. Barang jadi siap kirim baru dibayar. Itu yang kita selama lakukan. Jadi beberapa teman juga bertanya, kenapa kamu lakukan itu, kamu nggak takut kalau mereka nggak mau bayar? Saya bilang, saya nggak takut. Karena apa? Kalau mereka nggak mau bayar, ini barang masih bisa dijual dengan orang lain. Masih banyak yang mau. Insya Allah, seizin Allah. Karena rezeki kita tidak akan kemana-mana. Ya, Masya Allah. Itu. Kenapa saya nggak mau DP? Karena kalau jika saya terima DP, maka berarti saya punya hutang. Iya. Dan hutang itu dalam agama dibolehkan, tapi tidak dianjurkan. Iya. Jadi karena hutang itu salah satu adalah pintu riba. Iya, makanya itu yang saya takutkan. Karena saya punya hutang, berarti kalau ada sesuatu saya akan terlibat dalam riba. Cuman ini yang menjadi yang menjadi poin penting yang saya ambil dari itu adalah sistem kepercayaan. Jadi Pak Iwan memberikan kepercayaan kepada customer seperti itu, sehingga ada kepercayaan balik dari customer ke pemilik Pioneer seperti itu. Dan ada yang tadi mungkin sebelum kita bincang-bincangin, ada ngobrol kecil ya, Pak, terkait dengan kompetitor, ya. Kompetitor. Jadi tadi Iwan sempat jelaskan bahwa tidak ada dalam Islam di Islam itu tidak dikenal kompetitor, tidak dikenal pesaing bisnis.
semua adalah saling share, saling mendukung dan saling menunjang. Masya Allah. Jadi ini kita harus banyak belajar ya, banyak belajar dari Pak Iwan sebagai owner dari Reptile Planet. Jadi seperti itu. Tadi kembali lagi ke yang tadi, Pak. Jadi pas pada saat itu ada siapa? Pak Roman itu dari Gorontalo memberikan rekomendasi Pak Iwan, dan saya langsung hubungi pada saat itu. Katanya mungkin beliau bisa mensupport perjalanan dari Muslim Youth Journey, dan pada saat itu saya langsung inbox langsung inbox ke Pak Iwan. Alhamdulillah Pak Iwan mau untuk mensupport, memberikan tas souvenir dengan cuma-cuma seperti itu. Alhamdulillah, mungkin kami ucapkan. Jadi sebetulnya saya sempat bimbang ketika untuk mulai mau memberi, tapi saya mulai percaya ketika saya dikasih sedikit proposal, jadi saya sedikit punya gambaran tentang itu, maka ya udahlah kita coba untuk ini, karena kita sendiri juga boleh kata bukan perusahaan besar yang selalu bisa memberi, gitu kan. Tapi alhamdulillah saya coba lihat dari beberapa film, saya pikir ini cukup baiklah gitu untuk saya coba untuk support itu. Tapi yang menjadi kendala waktu itu, saya hanya diberi waktu yang cukup pendek. Berapa ya? 10 harian. 10 harian saya harus menyiapkan 2 pasang panir. Jadi, dan pengirimannya harus ke Gorontalo. Dan pada saat itu susah sekali COVID untuk paket, karena apa? Banyak penerbangan yang ditunda karena masalah pandemi COVID ini. Ya memang pada saat itu kan salah satu maskapai yang ada di Gorontalo kan terpapar COVID banyak, sehingga pada saat itu penerbangan ditunda, ada beberapa penerbangan ditunda, dan hampir saya karena besoknya kita mau jalan 1 hari sebelumnya, alhamdulillah berarti atas izin Allah, maka Bismillah. Ternyata bisa dipenuhi dengan waktu yang cukup pas-pasan sampai Gorontalo. Alhamdulillah. Yang saya terpikirkan waktu itu kalau membuatnya mungkin masih bisa, cuman pengiriman ini sampai enggak. Iya benar. Iya. Jadi kemarin itu saya sempat berpikir, jadi kalau misalkan terlambat pengiriman, paling kita pakai saja sepeda dulu, biar nggak pakai tas dulu. Nanti kalau udah sampai misalkan di Palu nanti dikirim misalkan. Atau mungkin ya salah satu alternatif waktu itu bisa diundur 1-2 hari lagi. Dari waktu yang sudah ditetapkan. Karena ada kendala ini, itu kan kadang-kadang ada kendala-kendala yang kita di luar kuasa kita. Nah, jadi memang tentunya kami berdua ini dari Gorontalo hanya sekedar merencanakan, tapi tetap Allah. Iya, penentunya, karena Masya Allah di sepanjang perjalanan itu kami mendapat banyak keajaiban ya, yang di luar dugaan, Masya Allah. Karena dan dari Gorontalo juga saya selalu menanamkan di diri saya bahwa setiap kami itu memiliki rezeki yang tidak akan pernah tertukar seperti itu. Jadi alhamdulillah saat ini kami tiba di Jakarta dan akhirnya bisa datang ke home base ya. Iya, home base. Tapi sayang ketika ini datang home base lagi tidak terlalu bagus karena kita lagi ada pembongkaran tempat, jadi ada pembangunan, jadinya sedikit berantakan. Ya, jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah. Jadi kemarin kan waktu dari Gorontalo kami disupport 2 pasang pionir. Jadi untuk bagian belakang untuk 2 orang. Jadi saya punya 1 seperti yang kita lihat, dan Khairul juga punya 1. Nah, alhamdulillah di Jakarta ini atas izin Allah juga disupport lagi 2 pasang bagian depan ya, Pak. Iya, bagian depan. Kami ucapkan syukran. Jadi ukurannya berbeda. Kami ucapkan syukran jazakallahu khairan. Wa iyyaka wa jazakallahu khairan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dengan sebaik-baik balasan insyaallah. Jadi
mungkin itu ya. Jadi sedikit sekelumit tentang reptil panir ya. Iya. Jadi kepada teman-teman sekalian yang biasa goes atau biasa bersepeda, touring, yang mau mungkin dari RB mau beralih kepada sepeda jarak jauh ya, bersepeda jarak jauh, atau pokoknya dari berbagai macam genre sepeda mau beralih ke sepeda touring, menjadi salah satu rekomendasi. Sally juga ya, sepeda Sally ada juga. cuman kebanyakan tas front block. Iya, jadi menjadi salah satu rekomendasi. Mungkin bisa diambil jika bisa menjadi rekomendasi dari yang produk dari Reptile Panir. Jadi karena memang teruji ya dari Gorontalo sampai di Jakarta ini. Nah ini ini untuk Sally sepeda lipat ya. Masya Allah. Jadi bisa teruji ya teman-teman sekalian, dari Gorontalo sampai di Jakarta ini kurang lebih sekitar 2.000 lebih, hampir 3.000 kilo kita tempuh. Jarak yang kita tempuh alhamdulillah tasnya masih awet, masih waterproof ya, belum bocor. Alhamdulillah sangat berguna, dan insya Allah itu menjadi amal jariahnya Waiwan insya Allah. Jadi mungkin itu saja ya Wak, bincang-bincang santai. Mungkin ada pesan dari Waiwan kepada teman-teman di rumah, sahabat-sahabat Majak. Tidak ada kesan apa-apa, tapi buat saya semoga Allah memudahkan kalian untuk sampai di amin, ya Rabbal Mekah, di mana tujuan utama, dan yang penting adalah luruskan niat itu, dan jangan cari popularitas. Amin. Kan? Jangan terlalu bangga dengan popularitas, maka kita luruskan niat untuk sampai di sana. Semoga Allah mudahkan dan antum mendapatkan banyak manfaat dan banyak pahala dari apa selama perjalanan. Dan ingat, dalam safar doa yang paling mujarab pada orang-orang yang paling dalam keadaan safar. Amin. Tentunya ya. Jadi tentunya itu juga yang menjadi doa kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghindarkan kami dari penyakit-penyakit hati seperti uzub, sum'ah dan lain-lain insyaallah taala. Oke, mungkin demikian pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini. Kita tutup majelis kita pada siang menjelang sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.